Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kita akan melanjutkan pergumulan kita. Kalau kemarin kita berbicara tentang sejarah yang melatar belakangi kitab Wahyu, sampai dengan siapa penulisnya dan siapa penerimanya, maka saat ini kita akan mencoba mempelajari gagasan-gagasan teologis yang ada di dalam kitab Wahyu ini. Dan nanti akan kita lanjutkan esok sore dengan melihat nubuatan-nubuatan dalam kitab Wahyu. Nah, Bapak Ibu, supaya kita menghemat waktu, saya akan share screen dengan PowerPoint sederhana yang sudah saya siapkan. Semoga tampak Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita percakapkan malam hari ini. Ada beberapa poin gagasan kitab Wahyu, gagasan teologis kitab Wahyu yang layak untuk kita cermati. Yang pertama, kitab Wahyu itu dikenal sebagai pesan-pesan profetis. Nah, kemarin sudah saya singgung dan besok itu akan kita bahas lebih jauh bahwa bermacam-macam pandangan mengenai kitab Wahyu akan menentukan pemahaman terhadapnya. Nah, kalau di sini saya awali dengan pesan-pesan profetis, bukan berarti ini adalah pandangan profetis. Entah itu preteris, entah itu historisis, entah itu futuris, bukan. Tetapi tidak bisa tidak memang di dalam kitab Wahyu ada juga pesan-pesan profetis. Sekalipun kalau dibalik, tidak seluruh kitab Wahyu berupa pesan profetis. Bahwa ada, iya. Tetapi tidak berarti seluruh kitab Wahyu itu adalah nubuatan. Apalagi dikonsentrasikan pada nubuatan tentang hari kiamat atau akhir zaman. Nah, kalau kita melihat kitab Wahyu memang ada pesan-pesan profetis yang disampaikan terjalin dengan pandangan apokaliptis. Pandangan apokaliptis itu pandangan ke masa yang akan datang, tetapi dikemas dalam bentuk simbol-simbol dan metafora-metafora. Di dalamnya juga ada bahan-bahan liturgis. Ada bahan-bahan yang digunakan untuk pemujaan. Ada himne Trisagion, suci, 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 ada doksologi, pemulihan Allah, ada pujian dan ucapan syukur. Di dalamnya juga ada ungkapan-ungkapan mitis, seperti mitos begitu. Tetapi kita ingat bahwa ungkapan mitis ini bukan berarti benar-benar mitos, melainkan ungkapan yang seperti mitos, namun sesungguhnya dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan pesan. Nah, kalau ini dibaca secara harfiah, memang seperti mitos. Oleh sebab itu nanti pemahaman kita tidak harfiah terhadap ungkapan-ungkapan kitab Wahyu yang memang bahasanya sejak semula bahasa yang bersifat metaforis dan simbolik. Penulis kitab Wahyu sendiri di dalam awal tulisannya mengatakan ini semaino. Semaino itu artinya ya simbol-simbol, tanda-tanda yang akan disampaikan. Jadi intinya ada di balik simbol-simbol itu. Jadi kalau misalnya kelahiran anak ilahi dan usaha membinasakannya, perkawinan suci anak domba, kemenangan penghulu malaikat. Ini kalau dibaca tanpa memahami pesan yang ada di baliknya dan tanpa iman, seperti mitos seakan-akan. Di dalam kitab Wahyu juga ada paranaisis. Paranaisis itu perintah
praktis sebenarnya, petunjuk-petunjuk praktis dalam kehidupan. Ada daftar kebajikan dan daftar keburukan begitu. Isi nubuatan yang disampaikan terutama berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh umat Allah, nasib akhir para penindas umat Allah, penghakiman dan keselamatan bagi mereka yang setia. Memang ketika kitab Wahyu ini disampaikan sebagai penguatan, sebagai penghiburan, itu perspektifnya ke depan. Kalau saat ini kalian jemaat-jemaat sedang mengalami tekanan dan penderitaan, toh nanti pada akhirnya Allah itu akan maaf, Allah akan menolong umatnya, dan sebaliknya para pelawan Allah akan dihukumkan oleh Allah. Ini perspektifnya ke depan. Nah, kemudian yang berikut, bagaimana pandangannya tentang Allah? Nah, ini kita perlu meneliti agak seksama sapaan atau penyataan atau sebutan bagi Allah. Yang pertama, di dalam kitab Wahyu yang sifatnya sangat teosentris, berpusat pada Allah ini, Allah diakui sebagai pantokrator atau yang maha kuasa. Itu di dalam ayat-ayat yang ditampilkan di situ, sangat jelas bahwa penulis kitab Wahyu mengakui Allah sebagai pantokrator, sebagai yang maha kuasa. Di samping itu Allah juga diakui sebagai pencipta segala sesuatu dan bahkan seluruh alam semesta. Yang berikut, Allah diakui sebagai raja dan hakim di dalam kerajaannya yang sudah mulai berlaku. Sudah mulai berlaku dengan kehadiran Kristus. Sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah mulai berlaku dan sedang menuju kesempurnaannya. Kelak ketika kedatangan Kristus yang kedua, Allah akan menyatakan diri sebagai hakim yang adil dan benar melalui Kristus sebagai manifestatornya. Untuk sementara dikatakan bahwa iblis yang secara metaforik disimbolkan naga tua itu diberi kesempatan untuk merundung gereja, seakan-akan begitu. Loh kok jadi Allah membiarkan umatnya berada dalam penindasan dan penderitaan. Seakan-akan ada kesempatan yang diberikan untuk bagi iblis untuk merundung gereja. Namun juga sekaligus dijanjikan Allah akan segera datang untuk menolong umatnya. Jadi bukan berarti bahwa Allah tega terhadap umatnya, tidak. Melainkan untuk sementara waktu, itu suatu ujian sebenarnya. Kalaupun si naga tua itu diberi kesempatan untuk merundung gereja. Tindakan penciptaan Allah itu memiliki hubungan dengan tindakan eskatologisnya. Maksudnya apa? Seakan-akan sejarah dunia ini, tentu saja bukan sejarah secara ilmiah, bukan, tapi dilihat dari perspektif sejarah keselamatan, seakan-akan gerak tindakan Allah mulai penciptaan itu tidak akan dilepaskan sampai ke tujuan akhirnya. Allah akan menjadikan dunia ini menjadi baru. Diciptakan dalam kesempurnaan, jatuh ke dalam dosa, dan seterusnya, tetapi ujung-ujungnya nanti segala sesuatu akan dijadikan baru dan dikatakan dunia ini akan berakhir. Tetapi dalam pengertian apa dunia ini akan berakhir? Banyak yang berpendapat ya dunia ini akan lenyap, terus kemudian diganti dengan dunia yang baru. Artinya dalam pengertian ya seperti kita dipindahkan dari planet yang lama ini ke planet yang baru. Namun agaknya bukan itu yang dimaksud. Allah menjadikan segala sesuatu
baru itu secara kualitatif. Sejak kejatuhan ke dalam dosa yang merusak segalanya, kemudian kehadiran Kristus untuk membenahi dan berjalan menuju kesempurnaan, akhirnya segala sesuatu ini akan diperbarui secara kualitatif. Jadi dari hubungan dengan Allah yang rusak akan dibangun sampai terjadi hubungan yang sempurna dengan Allah. Segala dosa akan diakhiri dan yang terjadi adalah damai sejahtera yang sejati. Jadi bukan dalam pengertian planet ini diganti secara material. Nah, sebab kalau pandangan itu yang dikembangkan, nanti umat Kristen itu akan tidak peduli terhadap ekosistem, terhadap baik ekologi fisik maupun ekologi sosial. Toh nanti akan berakhir. Ngapain kita membenahi dunia ini? Gitu. Kalau dunia baru dimengerti secara material. Rupanya di dalam kitab Wahyu bukan itu yang dimaksud. Melainkan secara kualitatif. Dunia yang rusak hubungannya dengan Allah dan eksesnya, merusak semua tatanan, itu akan semakin dibenahi sehingga pada akhirnya akan terjadi segala sesuatu itu baru dalam suasana surgawi, dalam tatanan surgawi, dan dalam ukuran-ukuran surgawi. Berikutnya, Allah itu diakui sebagai yang awal dan yang akhir. Nah, ini menarik kalau kita membaca pasal 1 ayat 8, di sana dikatakan Allah itu adalah Alfa dan Omega. Bahkan secara lengkap di dalam bahasa aslinya berbunyi ego eimi to alpha kai to omega legei kurios ho theos ho on kai ho en kai ho erhomenos ho panto krator. Ini kalau boleh diterjemahkan secara harfiah, firman Allah atau Tuhan berfirman, Tuhan Allah berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wah, ini sebutan yang luar biasa sekali untuk Allah. Disebut dengan berbagai macam semacam identitas gitu ya. Ego eimi to alfa kai to omega. Aku adalah alfa dan omega. Alfa itu huruf pertama dalam abjad Yunani, omega huruf terakhir. Berarti aku adalah yang awal dan yang akhir sebenarnya, yang tanpa batas waktu. Allah itu nirwaktu, berada di atas waktu gitu. Terus disambung lagi, ho on kai ho en kai ho erhomenos. Ho on itu yang ada. Ho en itu yang telah ada. Di masa lalu pun sudah ada. Dan ho erhomenos. Kemarin sudah kita pergumulkan kenapa Yohanes ini memilih kata ho erhomenos. Erhomenos dari kata erhomai itu berarti datang, betul-betul datang, tiba begitu. Kenapa? Kalau yang dua lainnya itu berkaitan dengan waktu, hoon sudah, hoon yang ada, yang sekarang ini ada, hoen yang telah ada di masa lalu. Tapi kemudian bukan hoesomenos yang akan datang dalam pengertian future, waktu. Tetapi Yohanes memilih ho-erhomenos, bukan esomenos. Apa yang menarik perhatian dalam hal ini? Kenapa kok tidak dilanjutkan secara konsisten waktu? Sudah ada, sedang ada, dan akan ada. Tetapi akan datang dalam pengertian datang tiba begitu. Nah, ini sebenarnya bukan satu kekeliruan, tapi satu kesengajaan dari Yohanes untuk menunjukkan bahwa
Allah yang sekarang ada, yang dulu sudah ada, implisit yang akan datang pun ada, itu akan datang. Datang dalam arti sungguh-sungguh tiba di antara umat manusia, yaitu dalam kedatangan Kristus yang kedua. Itu sebabnya Yohanes Patmos yang saya maksud, tidak menggunakan kata hoesomenos tetapi hoerhomenos. Itu yang menarik perhatian. Kemudian diakhiri ho pantokrator. Pantokrator itu maha kuasa yang kekuasaannya tidak bisa dibatasi, tidak ada yang menyamainya tanpa padanan Allah itu kekuasaannya. Itu arti kata pantokrator. Jadi kalau demikian, sapaan untuk Allah ini sebenarnya merefleksikan pemahaman tentang Allah dalam perjanjian lama. Sebab dalam perjanjian lama itu Allah ya disebut seperti ini sesungguhnya. Yang ada dalam segala waktu karena dia itu kekal, yang kemudian menunjukkan diri atau menyatakan diri sebagai yang maha kuasa, yang kekuasaannya tidak bisa dibatasi, dan keberadaannya yang kekal, yang selalu ada, inilah yang menjadi penopang bagi seluruh ciptaan. Kemarin sudah kita singgung, kalau Musa bertanya kepada Allah, siapa namamu? Maka Allah tidak menjawab namaku si A atau si B. Tetapi Allah menjawab dengan perkataan, aku adalah aku, itulah namaku. Loh, kalau demikian, kalau nanti umat Israel bertanya kepadaku, siapa yang mengutus aku? Apa jawabku? Maka Allah berfirman pada Musa, katakanlah bahwa aku adalah aku telah mengutus aku kepadamu. Membingungkan itu. Itu kalau kita baca di kitab Keluaran, ya, aku adalah aku, itulah namaku, bukan nama dalam pengertian manusia, tetapi aku adalah aku, itu menunjukkan tidak ada yang bisa disepadankan dengannya, tidak ada yang bisa membatasi dirinya, termasuk juga tidak ada yang bisa membatasi dirinya dengan sebuah nama diri, bukan. Semua sapaan bagi Allah itu adalah sapaan antropomorfistik, sapaan manusia bagi yang maha tak berhingga itu. Tetapi bukan nama diri dalam arti membatasi keberadaan Allah itu. Itu Allah yang adalah sang awal dan sang akhir yang tidak berbatas waktu, bahkan tidak terbatas dalam segala-galanya. Nah, di dalam kitab Wahyu, sebutan Allah sebagai To Alpha kai To Omega, Ho On kai Ho En kai Ho Erhomenos, itu kita temukan 2 kali. Di dalam pasal 1 ayat 8 dan nanti di dalam pasal 21 ayat 6. Hanya 2 kali itu pernyataan yang begitu lengkap. Nah, tetapi terkait dengan hal ini yang menarik perhatian, kalau kita lacak dengan teliti, penyataan Allah sebagai yang kekal itu ternyata ada 7 kali di dalam Wahyu. Dan juga diiringi dengan 7 ucapan bahagia. Ini penulis Wahyu sangat favorit dengan angka 7. Sebab angka 7 itu simbol kesempurnaan, simbol completeness, lengkap, sempurna gitu. Jadi penyataan diri Allah sebagai yang kekal itu pun kita temukan 7 kali. Nanti akan diiringi dengan 7 ucapan bahagia. Bapak Ibu nanti bisa lihat teks-teksnya yang saya cantumkan di dalam paper. Hal berikut yang menarik. Ternyata sapaan yang awal dan yang akhir dengan ungkapan yang tidak lengkap seperti tadi, To Alpha, To Omega, Ho On, Ho En, Kai, Ho Erhomenos.
Sekalipun tidak selengkap itu, tetapi pernyataan yang awal dan yang akhir ini juga dikenakan kepada Tuhan Yesus. Ini yang menarik perhatian. Jadi kalau kita bandingkan misalnya, dalam 1:8 Allah mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Nanti Kristus dalam pasal 1 ayat 17 dan 28 mengatakan aku adalah yang awal dan yang akhir. Sekalipun dengan ungkapan yang berbeda, toh maknanya sama. Kemudian Allah menyatakan, aku adalah Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir. Kalau pasal 21 ayat 6. Dan Kristus menyatakan, akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini pasal 22 ayat 13. Jadi ringkasnya, ungkapan kekekalan ini dikenakan kepada Allah Bapa dan juga dikenakan kepada Kristus sendiri. Nah, Allah yang Maha Kuasa, yang awal dan yang akhir, yang tak berbatas waktu, bahkan menguasai waktu itu sendiri, akan menjadikan segalanya baru. Kenapa demikian? Karena Allah sang tak terikat waktu itu adalah pengendali dari peristiwa-peristiwa yang ada di dalam waktu. Dikatakan segalanya akan dijadikan baru, dunia akan segera berakhir. Tadi sudah saya singgung bahwa maknanya bukan dalam pengertian yang harfiah, melainkan bahwa secara kualitatif kita sedang bergerak menuju kehadiran Kristus yang kedua, yang akan mengakhiri kualitas kehidupan yang bertentangan dengan Allah ini, sehingga nanti terjadi pemisahan antara mereka yang setia sampai akhir dengan yang menolak. Nah, yang setia sampai akhir ini akan menikmati dunia yang diperbarui, segala sesuatu yang baru. Seringkali disimbolisasi sebagai Firdaus, seringkali disimbolisasi sebagai surga. Sebaliknya, mereka yang tetap menolak Allah dan menjadi pelawan Allah, itu akan dikenai hukuman Allah. Tindakan penciptaan Allah memiliki hubungan dengan tindakan eskatologisnya. Tadi sudah saya bicarakan bahwa penciptaan itu arahnya menuju ke tindakan akhir Allah. Penciptaan sempurna menjadi rusak oleh karena manusia meninggalkan Allah, dibenahi di dalam Kristus menuju kesempurnaan dan puncaknya ada pada kedatangan Kristus yang kedua. Nah, sebagai pantokrator, Allah melaksanakan penghakimannya dengan adil dan benar. Ini yang dinyatakan berkali-kali di dalam kitab Wahyu. Pelaksananya adalah Kristus sendiri. Sebab Kristus itu adalah manifestator Allah yang memanifestasikan Allah. Dan pengakuan seperti ini sebenarnya tidak hanya terdapat dalam kitab suci kita, tetapi di dalam kitab agama lain juga diakui bahwa nanti Mesias itu akan hadir kembali sebagai hakim yang adil dan benar. Berikutnya, nah sangat menarik. Dalam seluruh perjanjian baru, kitab Wahyulah yang merupakan dokumen tertulis pertama dalam kekristenan yang memperkenalkan pujian haleluya bagi Allah. Kalau dalam perjanjian lama itu lazim. Bagi kehidupan Israel, lazim ungkapan haleluya itu. Tetapi silakan Bapak Ibu teliti dalam perjanjian baru dan dalam dunia kekristenan berikutnya, wahyu inilah yang pertama-tama secara tertulis, terdokumentasi, memperkenalkan pujian bagi Allah, haleluya. Wahyu 19, 1-6 memperkenalkan Hebraisme. Hebraisme itu Keibranian gitu.
Setelah kejatuhan Babel di pasal 18, Babel di sini adalah simbol pemerintahan Romawi, tetapi secara lebih luas nanti adalah simbol penguasa dunia. Nah, setelah mereka dikalahkan, setelah mereka terjatuh, maka umat memuji. Haleluya. Penulis kitab Wahyu mentransliterasikan ungkapan Ibrani ini dengan abjad Yunani. Haleluya. Ini yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Jadi dari tulisan Ibrani haleluya diyunanikan ya haleluya, tapi tulisannya seperti ini. Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf Y, tidak ada huruf Y dalam abjad Yunani. Oleh sebab itu meminjam iota, sehingga menjadi Alleluia kalau dibaca secara harfiah. Yang berarti terpujilah Allah. Ini kalau kita baca di pasal 19 ayat 1, 3, 4, 6. Haleluya memiliki kesamaan arti dengan perintah aineite toteo hemon. Apa arti aineite toteo hemon? Pujilah Allah kita gitu. Jadi aneite itu pujilah, toteo dari kata theos, berkasus datif. Datif itu secara umum dipergunakan sebagai objek tak langsung, tetapi di sini secara gramatika karena mengikuti kata aineite yang merupakan bentuk imperatif untuk orang kedua plural dari kata kerja aieo yang berarti memuji. Jadi kata imperatif aineite atau kata kerja aieo itu selalu diikuti bentuk datif. Jadi pujilah Allah kita. Hemon itu dari kata hemeis. Hemeis itu kita atau kami. Hemon itu bentuk genitif plural dari hemeis. Ini kita baca dalam pasal 19 ayat 5. Jadi di pasal 19 1 sampai 6 ini kita temukan ungkapan Ibrani haleluya 4 kali dan penggantinya yang setara artinya yaitu aineite sekali di dalam ayat yang kelima. Nah, sekarang kristologinya ini yang agak rumit Bapak Ibu kalau kita membicarakan kristologi Wahyu. Pertama, tidak ada penjelasan tentang Kristus secara eksplisit. Kristus itu siapa? Tidak lagi dijelaskan. Dengan asumsi Kristus sudah diketahui. Orang sudah mengerti siapa Kristus itu. Oleh sebab itu tidak ada penjelasan eksplisit. Nah, dalam hal ini seorang ahli perjanjian baru, Donald Guthrie, memahami Kristus bukan dari penjelasan nama Kristus, tetapi visualisasi Kristus yang merujuk kepada Kristus yang telah ditinggikan. Jadi pembicaraan tentang Kristus dalam kitab Wahyu itu menunjuk kepada Kristus yang sudah ditinggikan dan dimuliakan. Bukan Kristus di bumi lagi, yang sering mendapatkan perlawanan, dianiaya, bahkan sampai disalibkan. Tetapi Kristus dalam kitab Wahyu ini adalah Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Nah, Donald Guthrie juga memperhatikan makna Kristus berdasar gelar-gelar yang dikenakan kepadanya, yang selalu mengandung makna apokaliptik, merujuk ke masa depan begitu. Juga memahami Kristus berdasar fungsi yang dilakukannya. Nah, fungsi-fungsi yang dilakukan Kristus itu sebenarnya berhubungan dengan tindakan Allah sendiri. Dengan kata lain, Kristus itu sesungguhnya melaksanakan pekerjaan Allah sendiri. Gitu. Berikutnya, secara visual, Kristus digambarkan
sebagai yang maha mulia dan pemegang kekuasaan. Kini Kristus bukan lagi Kristus yang lemah, sekalipun gelar populer baginya di dalam kitab Wahyu tetap Arnion. Arnion itu anak domba. Nah, kenapa dipilih kata Arnion? Karena ini memiliki makna ganda. Pada satu sisi, melukiskan ketaatannya kepada Bapa yang seakan-akan tidak bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi pada sisi yang lain, sang anak domba ini adalah anak domba yang sudah ditinggikan dan dimuliakan, yang kepadanya dikaruniakan kuasa, baik di surga maupun di bumi. Nah, gelar-gelar lain yang dikenakan kepada Kristus antara lain, pemilik 7 roh Allah. Nah, kemarin sudah kita bicarakan 7 roh Allah bukan berarti roh itu ada 7, tetapi merujuk kepada Yesaya 11 ayat 2, berbagai aspek yang dikerjakan oleh Allah. Di sana ada 7 macam yang menunjukkan kelengkapan pekerjaan roh itu. Artinya roh itu bekerja secara lengkap dan sempurna, dan juga untuk seluruh dunia. Kristus juga disebut sebagai yang kudus, yang benar, pemegang kunci Daud. Hal ini tentu memerlukan kajian dengan seksama, ya. Kalau yang kudus jelas, karena dia itu dimuliakan di dalam posisi yang tinggi dan sesuai dengan kealahan Allah sendiri, yaitu kudus, sekaligus juga benar. Nah, yang menjadi soal sekarang, pemegang kunci Daud. Apa yang dimaksud pemegang kunci Daud ini? Nah, Daud itu dulu mempunyai seorang hamba yang sangat dipercaya. Dan kepadanya rumah perbendaharaan itu diberikan wewenang atasnya. Yang bisa memegang, yang bisa membuka atau menutup rumah perbendaharaan raja itu hanya hamba yang setia ini. Nah, sekarang ungkapan ini dipinjam untuk Kristus. Maksudnya apa? Pemegang kunci Daud berarti sesungguhnya yang berhak membuka atau menutup rahasia kerajaan Allah itu hanya Kristus sendiri. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Kalau Kristus mau membukanya, juga tidak ada yang bisa melarangnya kalau Kristus mau menutupnya. Pemegang kunci Daud hanya untuk melukiskan bahwa dia adalah pemegang kekuasaan surgawi dan juga tentu kekuasaan duniawi. Dia juga disebut Sang Amin. Amin itu mirip dengan iman, yang intinya adalah bisa dipercaya. Nah, kalau dia itu Sang Amin, ya karena dia itu melakukan pekerjaan Allah sendiri, tentu orang yang bisa dipercaya atau sosok yang bisa dipercaya. Saksi yang setia dan benar. Kalau dia sendiri mempersaksikan Allah dan dia sendiri adalah pemegang kuasa di surga dan di bumi, maka sesungguhnya tidak diperlukan lagi saksi yang lain kecuali dirinya itu sendiri. Sehingga ukuran kebenaran adalah kesaksian Kristus sendiri. Dia disebut permulaan segala ciptaan. Nah, ungkapan ini juga menimbulkan tanda tanya. Kalau begitu, apakah Kristus itu ciptaan? Itu pertanyaan. Karena disebut, aku adalah permulaan dari segala ciptaan. Nah, ini agak sulit Bapak Ibu. Sebab begini, yang dimaksudkan bukan berarti Kristus itu ciptaan, melainkan Kristus itu sudah dilibatkan sejak semula sebelum dunia ini diciptakan, sebelum alam semesta itu diciptakan. Itu artinya kalau ia menyebut dirinya permulaan dari segala ciptaan. Segala ciptaan ini ada, itu oleh karena
Kristus terlibat di dalamnya, sebab dari perspektif, dari sudut pandang secara keselamatan, seluruh ciptaan itu kan akan bermuara nanti pada kehadiran Kristus. Kalau dilihat dari perspektif sejarah keselamatan, bukan sejarah umum. Disitulah Kristus dapat disebut permulaan dari segala ciptaan. Jadi, sudah ada sejak Allah itu merencanakan penciptaan alam semesta ini. Disitulah Kristus sudah dilibatkan, kalau dalam bahasa asingnya disebut opera ad intra Allah. Artinya, rencana Allah yang maha besar yang ada pada diri Allah sendiri. Dan bukan ada pada diri manusia atau ciptaan. Dan itu tersembunyi sebagai rahasia ada dalam diri Allah sendiri. Nah, ketika nanti Kristus hadir di bumi, opera ad intra Allah, rencana kekal Allah yang hanya ada pada dirinya sendiri, menjadi opera ad extra, rencana Allah yang dinyatakan, sehingga umat manusia boleh mengenal, boleh mengetahui rencana penyelamatan Allah itu. Berikutnya, dari sisi fungsinya, ia disebut anak manusia yang duduk di atas awan dengan mahkota di kepalanya dan sabit tajam di tangannya. Dia adalah anak manusia seperti gambaran kitab Daniel, itu adalah sosok ilahi yang memegang kekuasaan atas segalanya, diilustrasikan duduk di atas awan dengan mahkota di kepalanya dan sabit tajam di tangannya. Ini ungkapan metaforik untuk melukiskan kekuasaan dwi sisi yang dipegangnya. Dia juga berkuasa dalam pengertian memiliki otoritas atas segala ciptaan, tapi pada sisi yang lain dia juga memegang kekuasaan untuk menghakimi. Jadi bukan hanya memegang otoritas atas ciptaan, tetapi juga memegang kuasa untuk menghakimi. Itu yang disimbolisasi dengan sabit tajam yang bermata dua di tangannya. Ia dilukiskan sebagai prajurit yang menang. Artinya ialah yang telah berhasil mengalahkan kuasa kegelapan. Maka Kristus dilukiskan sebagai prajurit yang menang, dan karena kemenangannya itu dia yang dimuliakan, ditinggikan, disebut juga Raja segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Ini kalau kita melihat beberapa fungsi yang telah dilakukannya. Nah, gelar lain yang tadi sudah saya katakan, anak domba. Sebutan paling populer dalam kitab Wahyu itu adalah anak domba. Sebab di seluruh kitab Wahyu kita temukan 29 kali sapaan bagi Kristus, anak domba ini. Hal ini menunjukkan konsepsi kristologis yang dominan di dalam kitab Wahyu. Karena tadi saya katakan, anak domba itu juga memiliki dua makna. Pada satu sisi menunjukkan ketaatan yang seakan-akan tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tetapi hanya mengikuti kehendak Bapa. Tapi pada sisi lain, setelah dimuliakan, ia adalah pemegang kuasa, baik di surga maupun di bumi. Nah, itu nanti kalau sampai pasal 4, pasal 5, dan seterusnya, sang anak domba ini yang diberi kuasa oleh Bapa di surga, hanya dialah yang punya wewenang membuka meterai, gulungan kitab yang dilak dengan meterai. Hanya dia yang berkuasa. Ini yang dilukiskan di dalam pasal 4, 5, 6, dan seterusnya. Maksudnya apa? Ya dialah yang punya wewenang dan kuasa
untuk menyingkap kehendak Allah atas keseluruhan ciptaannya itu. Oleh sebab itu yang berwenang membuka meterai hanya Dia. Jadi di dalam tradisi kuno, surat atau suatu dokumen penting biasanya berisi wasiat. Itu setelah digulung, sebab mungkin terbuat dari perkamen itu kulit domba yang kemudian dijadikan media untuk menulis, itu digulung dan untuk menjaga kerahasiaannya dilak, diberi segel. Meterai itu dalam pengertian disegel. Lah, hanya orang yang punya wewenang membukanya boleh membukanya. Nah, karena wasiat biasanya penerima wasiat itu saja yang berhak membukanya. Kalau sekarang sang anak domba itu adalah yang berhak membuka meterai, berarti dialah pemegang otoritas untuk membuka wasiat. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, wasiat itu diberikan kepada anak, biasanya dari orang tua, diberikan kepada anak yang paling dipercaya. Nah, kalau sekarang ini dikenakan kepada Kristus, maka kewenangan untuk membuka wasiat itu ada di tangannya. Nah, gelar-gelar yang lain masih cukup banyak kalau kita teliti, disebut anak Allah juga, walaupun hanya kita temukan sekali gelar anak Allah itu, tapi Kristus menyebut Allah sebagai Bapanya, Bapakku, itu kita temukan 2 kali. Jadi rupanya gelar anak Allah dan sebutan Bapa, Allah sebagai Bapanya, itu tidak begitu signifikan dibicarakan di dalam kitab Wahyu. Kita teruskan. Ini tentang penyebutan nama Yesus. Penyebutan Yesus sebagai nama diri lazimnya dalam kasus nominatif. Ini kalau dari gramatika bahasa Yunani, kasus nominatif itu artinya sebagai subjek. Jadi penyebutan Yesus sebagai nama diri dan kedudukannya dalam kalimat itu sebagai subjek hanya terdapat dalam Wahyu 22 ayat 16. Selebihnya kita temukan dalam kasus genitif. Genitif itu menunjukkan kepemilikan milik dia gitu. Itu justru agak banyak. Tetapi yang dalam kasus nominatif sebagai subjek hanya terdapat sekali saja. Sebutan Yesus Kristus hanya terdapat 3 kali, semua dalam pasal 1, yaitu ayat 1, 2, dan 5. Nah, begitu sedikitnya nama Yesus disebut secara eksplisit menyebabkan Martin Luther itu agak berkeberatan Wahyu ini dimasukkan ke dalam kanon. Sebab bagi Luther, ukuran suatu kitab layak masuk ke dalam kanon atau tidak itu ukurannya hanya seberapa banyak nama Kristus disebut. Gitu. Kalau nama Kristus hanya sedikit disebut, maka bagi Luther itu dianggap tidak layak masuk ke kanon. Gitu. Itu sebabnya surat Yakobus, surat siapa lagi, Yudas, dan seterusnya itu dianggap sampah oleh Luther karena sedikit sekali menyebut nama Yesus. Nah, sebutan Kristus dengan definite article. Nah, ini sayangnya dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal definite article ya. Apa namanya? Disebut apa kalau definite article dalam bahasa Indonesia? Sebutan Kristus dengan definite article itu hanya terdapat 4 kali. Gelar ini berkenaan dengan pemerintahan Allah di masa depan yang dilaksanakan melalui Dia. Gelar paling populer anak domba, ini yang tadi sudah saya katakan, digunakan 29 kali yang dilatar belakangi gagasan apokaliptik Yahudi mengenai umat Allah sebagai domba-domba Allah. Namun dalam kitab Wahyu, sang anak domba adalah
pemegang kekuasaan, karena Allah telah menyerahkan kekuasaan itu kepadanya. Jadi pada satu sisi lemah seakan-akan karena hanya mengikuti kehendak Bapaknya, tapi pada sisi lain kini Kristus yang disebut anak domba itu adalah pemegang kekuasaan. Nah, ini pendapat Tene ini juga seorang ahli Perjanjian Baru dalam bukunya Interpreting Revelation, nama lengkapnya Merrill Tene, ini mengutarakan pendapatnya. Kristologi Wahyu dapat disimpulkan dari penglihatan-penglihatan utama yang diterima oleh penulisnya, berarti oleh Yohanes Patmos. Dalam penglihatan pertama, Yesus ditampilkan sebagai Tuhan gereja yang berjalan di antara 7 kaki dian emas. Nah, 7 kaki dian itu adalah metafora bagi 7 jemaat di Asia Kecil. Jadi kalau dikatakan dia berjalan di antara 7 kaki dian, maksudnya dia selalu berada di tengah-tengah jemaatnya. Tentu bukan secara fisik, tetapi Kristus tidak pernah meninggalkan jemaatnya dimanapun mereka berada. Dalam penglihatan kedua, ia dinyatakan sebagai anak domba yang duduk di atas tahta dengan kuasanya melaksanakan pemerintahan dan penghakiman atas seluruh dunia. Dalam penglihatan ketiga, menurut Tene, ia dinyatakan sebagai firman Allah, penakluk tak terkalahkan, yang dengan menunggang kuda menaklukkan bangsa-bangsa bak seorang jenderal Romawi yang berhasil meraih kemenangan. Ini pelukisan Kristus yang dinyatakan sebagai firman Allah. Berikutnya, dalam penglihatan keempat, Yesus ditempatkan sebagai pusat ciptaan baru, yaitu kota Allah. Pusat ciptaan baru. Maksudnya, Kristuslah pemegang kendali, Kristuslah orientasi, Kristuslah batu uji, Kristuslah ukuran di dalam kota Allah yang baru. Sekali lagi, kota Allah yang baru juga bukan berarti kota yang baru yang tiba-tiba diturunkan dari surga dalam pengertian harfiah, melainkan yang disebut kota Allah itu adalah satu kondisi baru di mana Allah selaku raja otoritasnya secara penuh diakui. Dan kaidah-kaidah yang berlaku adalah kaidah kerajaan Allah. Itulah kota Allah yang baru. Yang dalam Wahyu digambarkan seakan-akan Yerusalem baru itu turun dari surga. Tentu bukan dalam artian harfiah. Bahwa tatanan baru itu berasal dari Allah, iya, itu yang dimaksudkan. Tatanan baru itu berasal dari Allah, bukan dari manusia. Dan Kristuslah pusat arah pandangnya. Begitu. Seterusnya, kristologi kitab Wahyu. Boleh disebut sebagai kristologi soteriologis. Soteriologis itu artinya berdimensi keselamatan. Kristologi dalam kaitannya dengan karya penyelamatan Allah. Dasar kristologi Wahyu adalah karya penyelamatan Allah dalam Kristus. Jadi, Kristus dilihat dalam fungsi dan perannya dalam pekerjaan penyelamatan Allah. Gelar anak domba, Arnion, digunakan baik untuk mengungkapkan pengorbanannya yang memberi diri demi umat miliknya, maupun untuk mengungkapkan kemuliaannya sebagai Tuhan. Jadi, Arnion itu pada satu sisi melambangkan lemah dalam tanda petik. Karena rela berkorban, memberi diri, tetapi itu demi keselamatan umatnya. Tapi pada sisi lain, Arnion itu mengungkapkan kemuliaannya sebagai Tuhan. Peninggiannya didasarkan pada kerendahannya. Dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Adalah anak domba yang disembelih
namun Yesus juga bertindak sebagai paraga Allah yang diberi kuasa, artinya sosok yang melaluinya Allah menyatakan diri dan bekerja. Ia diberi kuasa. Jadi Kristus yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Mengingat juga Kristus dulu yang pertama kali sebelum naik ke surga adalah Kristus yang mati dan bangkit. Dan dialah kini yang sudah dimuliakan dan bertindak sebagai manifestator, pelaksana, pekerjaan Allah sendiri yang diberi kuasa penuh. Dalam Wahyu pasal 5, ia dilukiskan sebagai sosok yang diutus untuk melaksanakan rencana keselamatan eskatologis Allah. Artinya, bukan hanya yang pernah terjadi dalam pelayanannya di bumi, tetapi sebenarnya Kristus ini terus bekerja sampai pada puncak ketika orang-orang percaya berada dalam damai sejahtera bersama Allah. Nah, hal yang ditekankan bukanlah gagasan tentang kesetaraan Yesus dengan Allah, melainkan unitas fungsionalnya dengan Allah. Dalam perjuangan melawan kekuatan-kekuatan anti Allah, Kristus melaksanakan tindakan penyelamatan dan penghakiman Allah sendiri sebenarnya. Jadi dalam hal ini yang dibicarakan adalah bagaimana secara fungsional Kristus sebagai manifestator Allah melaksanakan pekerjaan Allah sendiri. Nah, bagaimana di mata jemaat? Jemaatnya menurut kitab Wahyu. Bagi jemaat, Kristus adalah Tuhan yang hadir di sini dan saat ini, yang menyapa jemaat secara langsung dengan kata-kata peringatan dan penguatan. Melalui pengorbanannya, Kristus yang hadir itu telah mengangkat orang beriman dalam jabatan imam, agar orang beriman ikut ambil bagian dalam ketuhanannya. Ini kemarin sudah kita bahas. Apa artinya kalau dia menjadikan umatnya kerajaan dan sekaligus imam-imam Allah. Sesungguhnya kuasa dunia ini sudah dikalahkan, namun puncak kerajaan Allah baru akan menjadi nyata pada saat parusia. Parusia ini adalah kedatangan Kristus yang kedua, ketika langit dan bumi ini diperbarui. Sementara ini umat Kristen dimeteraikan oleh Allah yang hidup, sehingga mereka terluput dari malapetaka yang ditimbulkan oleh para pelawan Allah. Artinya nanti, di dalam penghakiman ketika parusia itu terjadi, orang-orang yang setia sampai akhir itu sudah dimeteraikan oleh Allah. Oleh sebab itu tidak akan menerima hukuman kekal Allah itu. Termasuk juga penyiksaan, penindasan dari para pelawan Allah tidak ada lagi eksesnya bagi orang-orang beriman. Nah, tentang Roh Kudus, ada beberapa ungkapan di dalam kitab Wahyu. Antara lain, 7 roh ini disebut sejak awal kitab Wahyu. Dan ini kemarin sudah kita bahas sehubungan dengan Yesaya 11 ayat 2. Di sana Roh Kudus itu disebut dengan berbagai macam peran dan fungsinya yang jumlahnya ada 7 itu. Jadi bukan berarti ada roh 7. Memang ada yang berpendapat 7 roh itu merujuk kepada para penghulu malaikat yang hadir di dalam persidangan surgawi. Tetapi menurut hemat saya agak sulit hal itu atau pendapat itu kita terima. Sebab apa? Nah, 7 roh Allah itu ikut serta memberikan salam karunia dan damai sejahtera ada pada kamu itu. Kan itu hak Allah sendiri. Gitu. Oleh sebab itu, menurut hemat saya, 7 roh ini merujuk pada roh Allah sendiri yang memanifestasikan diri di dalam 7 bentuk
kuasa yang dilakukannya. Nah, dalam kitab Wahyu, roh itu bisa dikelompokkan dalam 4 kategori. Ada yang diungkapkan dalam frasa en pneumati. En pneumati itu dalam roh. Ini terdapat 4 kali di dalam kitab Wahyu. Dan en pneumati itu artinya adalah berada di dalam ketaatan terhadap kendali Roh Kudus. Orang-orang yang orang-orang yang taat terhadap kendali Roh Kudus disebut yang berada dalam roh atau en pneumati. Yang kedua, roh juga dinyatakan dalam frasa oleh roh. Terdapat 10 kali di dalam kitab Wahyu. Artinya, oleh roh itu berarti mirip yang pertama tadi, menyerahkan diri untuk dipimpin roh suci, roh kudus. Orang-orang yang demikian dapat dikatakan hidup oleh roh atau hidup menurut roh. Mana tadi? Oh, sebentar. Tersenggol rupanya. Nah, kemudian kelompok yang ketiga atau kategori yang ketiga, Roh Kudus juga dinyatakan dalam frasa 7 roh. Kita temukan 4 kali. Dan yang keempat dalam frasa roh nubuat. Dengan perspektif eskatologis, itu kita temukan 2 kali. Roh nubuat berarti pimpinan roh itu yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk bernubuat. Bernubuat bukan meramal, melainkan menuturkan apa yang kelak akan terjadi. Dengan kata lain, bernubuat itu sebenarnya foretelling. Foretelling. Menuturkan apa yang kelak akan terjadi, yang saat ini belum terjadi. Roh Kudus senantiasa dikaitkan dengan aktivitas ilahi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, Roh Kudus sesungguhnya adalah Allah sendiri yang hadir dan menyatakan diri di dalam kuasa dinamisnya, yang bekerja, memimpin, memberi pengertian, menuntun kehidupan umat manusia, dan terlebih lagi umat Allah. Eskatologinya sekarang. Kitab Wahyu ini menekankan kekinian keselamatan. Artinya bukan hanya berpandangan bahwa keselamatan itu akan terjadi beyond our earthly life. Bukan persoalan kelak saja setelah kematian, tidak. Tetapi keselamatan itu sesungguhnya sudah mulai terjadi kini dan di sini dalam penerimaan kepada Kristus Yesus. Meskipun kesempurnaannya masih dinantikan kelak ketika kita sudah bersama dengan Allah secara sempurna. Tetapi sebenarnya keselamatan sudah mulai terjadi saat ini dan di sini. Oleh sebab itu boleh dikatakan Wahyu menitikberatkan eskatologi yang sudah direalisasi. Masa depan yang kini sudah mulai dicicipi begitu. Kesempurnaannya memang nanti ketika secara metaforik digambarkan dengan kehadiran langit baru dan bumi baru. Melalui korban sang anak domba, orang percaya sudah ikut ambil bagian dalam kerajaan Allah. Bahkan nanti dilukiskan dalam kerajaan 1000 tahun, orang percaya ikut memerintah bersama Kristus. Itu akan kita bahas besok. Keselamatan masa kini disertai ujian yang amat sulit dan pendemonstrasian kuasa Allah melalui sang anak domba yang telah berhasil mengalahkan si naga tua. Jadi keselamatan masa kini ini disertai ujian. Betul, sudah ada realisasi keselamatan dengan menerima Kristus sang anak domba itu. Tetapi juga masih harus menghadapi ujian yang amat sulit. Tapi di tengah ujian yang amat sulit, kuasa Allah didemonstrasikan.
Jadi satu rangkaian yang sulit untuk dimengerti. Tetapi sebenarnya kalau kita cerna, satu rangkaian yang apa namanya, saling terkait satu sama lain. Keselamatan masa kini sudah terjadi karena iman kepada Kristus. Tetapi orang yang diselamatkan masa kini belum sampai titik akhir karena masih diuji. Tetapi di dalam ujian sebenarnya kuasa Allah didemonstrasikan, ditunjukkan, sehingga orang percaya yang setia sampai akhir mestinya akan lolos dari masa sulit itu karena kuasa Allah selalu ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Keselamatan masa kini merupakan perealisasian keselamatan masa depan. Dalam arti sudah mulai mencicipi, tetapi belum sampai kesempurnaannya. Kemenangan Allah yang akan mencapai kesempurnaan kelak sudah dimulai pada saat ini. Kerajaan Allah juga berarti sudah mulai hadir, sekalipun masih dalam proses menuju puncak kesempurnaannya. Nah, bagaimana hubungannya dengan etika? Kalau kita ini sudah berada dalam situasi atau suasana eskatologis yang mulai direalisasi, bagaimana kehidupan etis orang-orang Kristen? Etika merupakan wujud keselamatan, dan dasar etika Kristen dikemukakan oleh penulis dalam pasal 1 ayat 5. Memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi seakan-akan pengalaman Israel itu merupakan ilustrasi tipologis bagi gereja. Sudah keluar dari Mesir, tetapi belum sampai Kanaan. Sudah diselamatkan oleh Yesus, tetapi kita masih menunggu kesempurnaan. Nah, di masa antara itu, tidak boleh orang menjadi sembrono, melainkan justru harus tahan uji dan setia sampai akhir. Nah, berita indikatif itu merupakan perintah, merupakan imperatif, bukan hanya berita, tetapi sekaligus perintah yang harus dilakukan umat beriman. Perbuatan orang beriman adalah respons terhadap keselamatan dan tidak lagi dihubungkan dengan Taurat Allah. Kehidupan orang beriman harus berbeda dengan mereka yang tidak beriman, sebab setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Yang dimaksud perbuatan dalam kitab Wahyu adalah respons yang tepat terhadap karya keselamatan Allah. Jadi bukan jasa, bukan amalan, tapi bagaimana respons yang tepat terhadap karya keselamatan Allah yang telah dilakukan melalui Kristus itu. Eklesiologinya, artinya gagasannya mengenai persekutuan umat Allah. Jemaat terdiri dari semua orang tanpa dibedakan gender dan etnisitasnya. Itu adalah merupakan himpunan keluarga Allah. Jadi, jemaat itu adalah keluarga Allah. Tidak lagi disekati oleh perbedaan warna kulit, perbedaan gender, perbedaan etnik, atau ras. Tidak lagi. Semua orang beriman dihimpun sebagai keluarga Allah. Kehidupan bersama itu didasari dengan kesadaran saling menopang, saling berbagi, dan saling merasakan. Idealnya kehidupan jemaat Allah itu, yang kalau pada waktu itu 7 jemaat di Asia Kecil yang sedang menderita, tidak boleh lengah oleh karena penderitaan dan aniaya yang dihadapi. Sebab mereka harus sadar, saling menopang, saling berbagi, dan saling merasakan. Setiap unsur dalam jemaat itu adalah hamba-hamba atau pelayan-pelayan Allah. Masing-masing orang disebut sebagai doulos, atau kalau plural, douloi, tuteu, para hamba Allah, para pelayan Allah. Nah, sebagai hamba Allah, tidak bisa tidak, ya harus patuh terhadap Allah selaku Tuannya, harus taat kepadanya.
Berikutnya, gereja perlu ditata dengan tertib. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, agaknya struktur jabatan gereja telah mulai mapan. Oleh sebab itu sudah mulai ada pimpinannya. Nah, soal jenis kepemimpinan dalam organisasi gereja itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan. Tetapi yang jelas pada saat kitab Wahyu ditulis, jemaat-jemaat di Asia Kecil itu sudah punya tata organisasinya dengan pimpinan-pimpinannya. Maka dari itu, kitab Wahyu terutama peringatan-peringatannya itu ditujukan untuk para pemimpin jemaat. Sekalipun tidak mengabaikan jemaat secara keseluruhan, tapi tekanannya para pemimpin jemaat. Oleh sebab itu surat kepada ketujuh jemaat itu selalu diawali, kirimkanlah kepada malaikat jemaat ... Malaikat jemaat itu yang dimaksud bukan kok malaikat pendamping jemaat dalam arti malaikat sesungguhnya, tapi itu metafora yang dimaksud adalah para pemimpin jemaat. Jadi kalau tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, misalnya, maksudnya kalau diterjemahkan bukan secara metaforik, tapi secara lugas, tuliskanlah kepada majelis jemaat, misalnya, di Tiatira. Sama saja artinya begitu. Kehidupan jemaat lokal sangat diperhatikan sebab jemaat-jemaat itu merupakan komponen yang menentukan masa depan gereja secara keseluruhan. Betul, surat itu dikirimkan secara spesifik kepada masing-masing jemaat dari ketujuh jemaat di Asia Kecil. Tetapi sesungguhnya bukan eksklusif hanya untuk setiap jemaat. Melainkan surat itu sekaligus untuk jemaat-jemaat atau gereja secara keseluruhan. Maka dari itu ada yang berpendapat bahwa Wahyu semula merupakan semacam surat edaran yang harus dibaca oleh seluruh jemaat, oleh seluruh pemimpin jemaat di Asia Kecil. Nah, demikian Bapak Ibu pengantar supaya kita masih mempunyai cukup waktu untuk berdiskusi. Demikian Pak Sony, saya akan tutup. Terima kasih Pak screen. Bambang. Teman-teman, silakan yang mau bertanya bisa langsung atau resen atau di chat room. Saya boleh bertanya Pak Sony? Silakan Pak. Stefanus Pak Bambang, kemarin jadi moderator, sekarang saya nanya boleh ya Pak? Stefanus. Pak, pertama ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai Wahyu 3 ayat ke-14, permulaan segala ciptaan. Ini sering digunakan oleh saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus itu bagian dari ciptaan gitu Pak. Ya. Apakah kemudian teologi Wahyu itu menjelaskannya gimana? Karena terjemahannya kan permulaan segala ciptaan. Jadinya Yesus itu ciptaan gitu kan. Ini nanti gimana menjelaskannya? Supaya kita sendiri punya dasar iman yang kuat bahwa ya bukan seperti itu gitu. Tapi kan kita perlu penjelasan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai eskatologi. Eskatologi Wahyu ini kan eskatologi universal. Bagaimana Wahyu, karena di Wahyu ada istilah langit baru dan bumi baru, apakah itu bicara bumi yang berbeda? Misalnya kalau kita berimajinasi sedikit, bukan planet Earth ini, tetapi different galaxy, different planet, dan sebagainya. Atau Wahyu sedang ngomong bumi yang sama, tetapi dikreasi ulang gitu. Logikanya sih kelihatannya kalau penulis Wahyu mungkin nggak bicara soal galaksi dan lain-lain ya, tapi kan kita nggak tahu. Itu yang kedua. Tapi ada yang berhubungan sama yang kedua itu Pak. Boleh nambah satu lagi deh yang ketiga. Ketiga bicara soal, kalau dikatakan bahwa Wahyu ngomongin soal keselamatan yang kini dan di sini, saya lagi mikir kok bisa penulis Wahyu ngomongin keselamatan kini dan di sini,
ketika surat itu ditujukan kepada jemaat-jemaat yang sedang teraniaya gitu loh, Pak. Yang sedang dalam pemerintahan Romawi yang minta seperti hari yang kemarin kan, minta kaisarnya dianggap sebagai Tuhan gitu. Jadi mereka dianiaya. Kok bisa-bisa seperti diarahkan ke situ, keselamatan kini dan di sini, padahal mereka kan dalam situasi yang gimana ya, tertekan gitulah, seperti di Afghanistan lah kira-kira gitulah. Nah itu gimana Pak kira-kira itu? Makasih Pak Bambang untuk. Terima kasih Pak Stefanus. Seperti tadi sudah saya sampaikan, kalau dikatakan permulaan dari segala ciptaan bukan berarti bahwa Kristus itu ciptaan. Tetapi dari perspektif secara keselamatan, Kristus itu sudah dilibatkan dalam proses penciptaan yang nanti akan bermuara juga pada kehadirannya. Ini agak sulit karena sedikit filosofis. Jadi dalam pengertian sebenarnya, Kristus itu sudah dilibatkan sejak awal sebelum segala sesuatu diciptakan. Dalam pengertian itu, bukan dalam pengertian bahwa ia diciptakan oleh Allah sebelum ciptaan yang lain. Bukan dalam pengertian itu. Tapi Kristus dari sudut pandang secara keselamatan sudah dilibatkan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Karena kalau dari sudut pandang secara keselamatan, ciptaan ini akan bermuara nanti pada penyelamatan di dalam Kristus. Tentu ini bukan sejarah dalam pengertian ilmiah, ya, bukan dalam pengertian rangkaian peristiwa secara kronologis, bukan. Tetapi dari sudut pandang keselamatan. Maka dari itu tadi saya katakan, Kristus sebagai permulaan dari segala ciptaan dalam pengertian segala ciptaan ini diciptakan dengan Allah itu sudah melibatkan Kristus pada awalnya sebelum segala sesuatu diciptakan. Dan ini sudah didesain oleh Allah di dalam rencana Allah pribadi yang merupakan rahasia itu yang disebut sebagai opera ad intra Allah. Dengan kata lain, di dalam desain personal Allah, Kristus sudah ada di sana. Sebelum dunia ini diciptakan. Nah, kemudian opera ad intra Allah, rencana Allah yang hanya ada pada dirinya sendiri, menjadi terbuka ketika Kristus hadir. Nah, ketika Kristus hadir, ini membukakan atau menyingkapkan seluruh rencana Allah bagi seluruh ciptaan. Maka tadi saya katakan, opera ad intra dalam Kristus yang hadir sudah menjadi opera ad extra Allah. Sudah diketahui, terbuka, dan dinyatakan kepada seluruh umat manusia. Dalam pengertian itu sesungguhnya. Bukan dalam pengertian harfiah bahwa Kristus diciptakan mengawali dari segala ciptaan yang lain. Bukan dalam pengertian itu. Nah, yang kedua tadi apa, Pak? Ini mohon maaf ini orang itu Pak, tua eskatologi universalnya Wahyu, Pak. Oh iya, baik. Langit baru, bumi baru tuh arahnya apa sih, yang apakah rekreasi ulang atau kita bicara bumi yang lain gitu? Betul. Jadi sebenarnya alternatif kedua yang dikatakan Pak Stefanus itu yang lebih tepat. Bukan berarti orang percaya nanti akan ditransportasi ke planet yang lain. Atau kalau sekarang ada transmigrasi, nanti terjadi transplanetasi. Bukan itu. Melainkan yang diperbarui, recreation, itu adalah ya langit dan bumi ini. Artinya itu dibenahi. Dari yang rusak, kini dibenahi. Supaya kembali kepada tatanan surgawi. Kepada Firdaus itu. Firdaus itu kan sebenarnya juga satu lukisan, bukan satu tempat real, bukan, tapi ini satu lukisan di mana ada relasi dengan Allah yang erat dan benar. Dan semua tatanan itu mengikuti tatanan surgawi, itulah Firdaus. Nah,
Dalam pengertian seperti itu, langit baru dan bumi baru sesungguhnya adalah pembaruan secara kualitatif untuk dikembalikan kepada tatanan Allah sendiri. Jadi bukan berarti ini dilenyapkan terus diganti yang baru dalam pengertian secara material. Bukan. Tetapi yang ada ini di recreation, dicipta ulang gitu. Dicipta ulang dalam pengertian kualitasnya ditata supaya makin sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam arti itu maka sesungguhnya setiap orang percaya itu sudah dilibatkan di dalam langkah eskatologis ini untuk menuju kesempurnaan pembenahan ini. Sejak menjadi orang beriman yang mengimani Kristus, setiap orang percaya itu sudah mulai mencicipi suasana eskatologis itu. Bahkan dilibatkan di dalam pekerjaan Allah menuju klimaks eskatologis itu sendiri. Itu sebabnya orang percaya tidak boleh sembrono hidupnya. Sebab sesungguhnya dikenan oleh Allah, dilibatkan di dalam rangkaian pekerjaannya. Nah, kaitannya sekarang, nyatanya ketujuh jemaat di Asia Kecil, waktu itu atau kita saat ini juga masih menghadapi banyak tekanan dan pencobaan. Kok dikatakan keselamatan itu sudah direalisasi? Nah, begini Bapak Ibu. Keselamatan di dalam Alkitab itu bukan hanya kondisi well-being secara material, secara fisik. Keselamatan yang dimaksud di dalam Alkitab itu adalah kembalinya manusia ke dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah. Nah, itu sudah dimulai saat ini. Tapi tadi kan dikatakan, kita sudah diselamatkan, iya. Tapi diselamatkan tidak lepas dari pencobaan. Karena keselamatan ini baru dimulai, klimaksnya kelak. Nah, di tengah pencobaan, jangan khawatir karena Allah menunjukkan, mendemonstrasikan pemeliharaannya atas umat beriman. Dengan kata lain, orang-orang percaya yang sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam keselamatan itu jangan menjadi goyah imannya oleh karena penderitaan yang dialami. Tapi sebaliknya, di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan, apapun bentuknya, hendaklah tetap setia sampai akhir. Nah, di sana akan mencapai puncak dari keselamatan itu sendiri yang sering diilustrasikan sebagai mahkota kehidupan, batu putih yang di atasnya tertulis namanya, dan seterusnya. Itu semua metafora untuk menggambarkan kesempurnaan keselamatan ketika kita sudah berada dalam hubungan dengan Allah dalam suasana surgawi itu. Nah, kekeliruan kita kan sering membayangkan keselamatan itu dalam arti material, dalam arti fisik. Misalnya, loh, sudah diselamatkan kok ya masih sakit juga. Loh, kalau begitu apakah orang yang tidak diselamatkan berarti harus sakit terus? Tidak juga. Nah, kalau begitu bedanya apa? Bedanya adalah orang yang diselamatkan menghayati hidupnya dengan segala keadaannya. Itu di dalam relasi yang erat dengan Allah. Sedangkan orang yang tidak diselamatkan menghadapi kenyataan hidup ini di luar relasi yang erat dengan Allah. Jadi, ambillah contoh misalnya saya sakit. Yang membedakan sakitnya orang beriman yang sudah diselamatkan dengan orang yang tidak beriman itu bagaimana? Saya sakit sebagai orang yang sudah diselamatkan. Justru menyerahkan segala keadaan saya dengan Allah kepada Allah, sehingga itu tidak akan mengganggu damai sejahtera saya bersama Allah. Tetapi orang yang orang yang tidak bersedia menerima keselamatan, mungkin akan menggerutu, mungkin akan menyesali kehidupan, dan seterusnya. Sebab peristiwa yang terjadi dalam hidupnya tidak dihayati dalam hubungannya dengan Allah. Jadi, kalau demikian,
Orang yang diselamatkan dan yang tidak dibedakan. Yang satu tidak sakit, yang satu sakit, bukan, tidak. Bukan begitu. Tetapi sama-sama menghadapi sakit, bagaimana sakit sebagai orang yang sudah diselamatkan dan bagaimana sakit sebagai orang yang menolak keselamatan. Itu perbedaannya. Jadi bukan kenyataan material, fisikalnya, tidak. Maka dari itu, kepada jemaat, 7 jemaat di Asia Kecil yang saat itu mengalami tekanan dan penderitaan berat, penulis kitab Wahyu seakan mengatakan, kamu itu adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Oleh sebab itu bertahanlah sampai akhir. Sekalipun harus menghadapi tekanan, tapi jangan mengingkari imanmu. Terus bertahan. Sebab barang siapa bertahan sampai akhir, akan memperoleh mahkota kehidupan itu sendiri. Ini yang agak sulit, Pak. Stefanus, Pak. Iya, Pak Stefanus. Wah, mau mengucapkan gitu ada kok lidahnya kelu, Pak Stefanus. Jadi jangan membayangkan bahwa keselamatan yang dimaksud adalah well-being, suatu kondisi yang serba nyaman, serba baik, bukan. Tetapi semua kondisi dihayati dalam relasi yang erat dan benar dengan Allah. Sehingga itu tidak akan menggoyahkan damai sejahtera kita. Orang percaya itu biarpun sakit tetap merasa berada dalam damai sejahtera kok, Pak, seharusnya. Biarpun kekurangan, ya tetap berada dalam damai sejahtera. Secara spiritual bersama Allah. Tanpa menyerah pada nasib, bukan begitu. Mengusahakan perbaikan kehidupan, tetapi juga tetap dalam penyerahan diri kepada Allah. Dan itu yang menghasilkan damai sejahtera secara spiritual. Begitu, Pak Stefanus. Baik, Pak Bambang, terima kasih banyak, Pak. Teman-teman, kita sebelum lanjutin foto-foto dulu yuk, sebelum masih lengkap. Nanti takut ada dibuka dulu kameranya, teman-teman. Sekalian ngasih Pak Bambang istirahat sebentar, Pak. Kastar. Dalam, Pak. Silakan, Kastar. Ayo teman-teman, yang lain dibuka udah. Siap. Foto ya, Kastar. Dikasih foto yang foto, Pak. Baik, saya. Oke, kita ada 3 layar ya, Bapak Ibu ya. Boleh pasang reaksi, boleh pasang ekspresi. Oke, kita mulai layar yang pertama. 1, 2. Baik, yang kedua sekarang. Senyumnya ditahan. Aduh, Bu Santi, mesra banget. 1, 2. Yang ketiga, terakhir. Mari 1, 2. Siap, Pak, sudah. Terima kasih. Kalau Kastar yang memimpin kan ceria kita. Bisa aja, Pak. Siap duduk ya, Pak ya. Kita lanjutin dia pertanyaannya ya. Silakan. Pak Bambang, ini ada pertanyaan dari Mary Mona Lisa, Pak. Ya, seberapa banyak gagasan di Kitab Wahyu yang sudah terjadi, digenapi di masa hidup penulisnya, sedang terjadi sekarang, dan belum kelak akan terjadi, selain dimensi keselamatan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan penjelasan saya kemarin. Kalau pandangan profetis, itu menganggap Kitab Wahyu itu sepenuhnya nubuat. Tapi pandangan profetis itu masih terbagi lagi. Ada aliran preteris yang menganggap bahwa nubuat itu sudah digenapi pada abad pertama Masehi. Ada aliran historisis yang menganggap bahwa nubuat itu sedang digenapi dari abad pertama sampai kedatangan Kristus yang kedua. Dan ada pandangan futuris yang berpendapat bahwa nubuat itu baru akan digenapi pada akhir zaman. Ini pandangan profetis. Sedangkan pandangan spiritualis selalu mencari makna yang tersembunyi dari setiap kata.
dan pandangan historis kritis mencoba menempatkan wahyu dalam jalinan historisitasnya secara konkret. Nah, saya harus menyatakan diri bahwa saya adalah penganut yang terakhir. Saya adalah penganut pandangan historis kritis. Nah, dari sudut pandang itu kalau ditanya, seberapa banyak yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, saya akan mengatakan bahwa ada bagian wahyu yang bersifat nubuatan ada, tapi tidak seluruh wahyu itu nubuatan, gitu loh. Jadi kalau begitu, wahyu itu kan ditujukan untuk jemaat konkret dengan situasi konkret, yaitu di Asia Kecil pada akhir abad pertama. Yang dihadapi persoalan-persoalan konkret, baik dari jemaat Efesus sampai nanti jemaat di Laodikia. Itu adalah persoalan-persoalan konkret yang sudah dihadapi, gitu. Yang sedang dihadapi. Jadi kalau ditanya apa yang sudah terjadi, ya memang sudah terjadi karena wahyu dikirim untuk mengatasi situasi konkret yang dihadapi jemaat. Tetapi wahyu juga memberikan perspektif penghiburan. Menghibur, kalau kalian menderita, tetaplah setia sampai akhir. Jangan karena penderitaan kalian meninggalkan iman kalian, seakan-akan begitu. Sebab apa? Allah akan menolong kalian di dalam kesulitan itu. Beban itu tidak kamu tanggung sendiri, itu seakan-akan begitu kalau boleh saya bahasakan secara sederhana. Pada sisi lain, juga memberikan pengharapan. Ingat bahwa kelak itu sesungguhnya Allah akan bertindak sebagai penguasa, sebagai hakim yang adil. Dalam kedatangan Kristus yang kedua itu semua akan terjadi. Berarti kalau demikian, pada saat parusia itu akan terjadi pemisahan antara mereka yang setia sampai akhir dan mereka yang justru hidup dalam kefasikan. Yang setia akan memperoleh mahkota kehidupan, yang tidak setia akan mendapatkan hukuman. Itu kalau diceritakan secara ringkas potret kitab wahyu itu. Jadi kalau tadi ditanyakan mana yang belum terjadi, yang belum terjadi adalah penghakiman terakhir karena masih menunggu parusia. Tapi kapan parusia itu terjadi? Kitab wahyu juga mengatakan bahwa ia akan datang seperti pencuri. Tidak seorang pun tahu. Maka dari itu diperingatkan, kalau demikian orang percaya hendaklah siap setiap saat. Jangan menunda-nunda waktu. Sebab kedatangan Kristus yang kedua tidak bisa diperhitungkan, tidak bisa diramalkan. Kristus mengatakan, aku akan datang seperti pencuri. Nah, itu semua tentu tidak hanya dinasihatkan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, tapi juga menjadi nasihat bagi seluruh jemaat dimanapun dan kapanpun. Betul, objek pertama atau sasaran pertama jemaat-jemaat di Asia Kecil, tetapi inti pesannya berlaku untuk semua jemaat. Jadi pertama, tadi kalau jemaat Asia Kecil menghadapi tekanan dan penderitaan, jemaat di sepanjang masa ini sebenarnya juga menghadapi persoalan dengan bentuk yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang sampai saat ini masih menghadapi tekanan dan kekerasan. Nah, di Indonesia sendiri, sekalipun tidak diekspos, sebenarnya kan masih banyak penderitaan untuk jemaat. Mendirikan gedung gereja aja dipersulit kok di berbagai tempat. Merenovasi saja dipersulit kok. Ini kalau dipandang sebagai penderitaan, ya penderitaan. Tetapi di tengah kondisi seperti itu, jangan kau tinggalkan kesetiaan imanmu. Apapun kesulitan yang kamu hadapi, nasihat untuk ketujuh jemaat di Asia Kecil berlaku juga untuk kita saat ini. Kalau kemudian dikuatkan, ingat bahwa dalam kehidupanmu, Kristus itu berjalan di antara kaki Dian. Artinya, Kristus selalu berada menyertai jemaatnya. Mungkin juga melewati karya Roh Kudus-Nya. Oleh sebab itu, jangan menjadi tawar hati ketika kita menghadapi
berbagai pencobaan, aniaya, dan penindasan. Itu dulu diberikan pada 7 jemaat Asia Kecil, tapi juga berlaku bagi kita. Kemudian pengharapan atau penyadaran bahwa kalian itu orang yang sudah diselamatkan. Jangan buang keselamatanmu itu. Meskipun sudah diselamatkan, kamu masih menghadapi masa pencobaan, dan seterusnya. Yang setia sampai akhir, nanti yang memperoleh mahkota. Itu juga berlaku bagi kita. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua, bahwa kelak akan terjadi penghakiman ketika Kristus datang yang kedua kali, juga berlaku bagi kita. Kita mengharapkan parusia, tapi tanpa kekhawatiran, karena penghakiman ketika parusia itu tiba tidak akan berdampak apapun bagi orang percaya. Orang percaya sudah dijanjikan mahkota kehidupan, hidup kekal bersama dengan Allah dalam kesukacitaan yang tanpa batas dan di dalam damai sejahtera yang tanpa batas bersama dengan Allah sendiri. Demikian, Ibu, semoga bisa ditangkap. Yang jelas jangan mengartikan wahyu itu sepenuhnya semuanya nubuat. Bukan. Ada perspektif ke depan, iya, tapi tidak semua kitab wahyu itu merupakan nubuat untuk masa depan. Demikian Pak Sony dan Ibu siapa tadi yang bertanya? Ibu Mary, Pak. Tadi, Pak. Sekarang kita pertanyaan Pak Dwi ya, Pak. Iya. Tentang keterlibatan Kristus dalam penciptaan bisakah dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 3? Kristus adalah firman yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Iya. Mana tadi? Jadi, ya, Pak. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak, tadi? Tentang keterlibatan Kristus dalam penciptaan, Pak. Bisakah dikaitkan dengan Yohanes 1 ayat 3? Kan pada mulanya adalah firman. Jadi Kristus adalah firman yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Iya, tentu secara tidak langsung itu punya keterkaitan ya. Meskipun nanti prolog Injil Yohanes itu memerlukan penafsiran yang lebih rumit karena itu menggunakan bahasa-bahasa gnostik, bahasa filsafat. Tapi secara tidak langsung boleh dikaitkan demikian. Oke, Pak. Ya. Ya, Pak. Sekarang dari Pak Alfred ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Kalau keselamatan sudah ada pada masa kini disertai ujian, berarti walaupun sudah selamat, sekarang masih mungkin untuk jatuh dan kehilangan hak atas keselamatan itu. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Itu yang tadi dikatakan sebenarnya perjalanan orang percaya saat ini secara tipologis itu sama dengan apa yang dialami Israel. Jadi begini, ketika Israel dikeluarkan oleh Allah dari Mesir, itu tidak langsung sampai di Kanaan. Mereka harus menjejaki padang pasir. Ini ilustratif sekali. Orang percaya sudah diselamatkan dalam Kristus. Analog dengan umat Israel yang dikeluarkan dari tanah Mesir. Tetapi belum sampai Kanaan. Nah, kita ini belum sampai puncak dari keselamatan itu sendiri. Artinya puncak hidup dalam damai sejahtera Allah secara kekal. Belum sampai itu. Kita masih menjejaki perjalanan ibarat bangsa Israel berjalan di padang pasir. Barang siapa tidak setia, tidak masuk Kanaan. Oleh sebab itu, orang beriman saat ini, meskipun ngaku Kristen dan sudah dibaptis, kalau tidak setia, juga tidak akan sampai terminal terakhir. Tercecer di padang pasir. Nah, dalam hal ini, mungkin pendapat saya pribadi, tidak sepakat dengan predestinasi kaku. Predestinasi kaku itu begini, seakan-akan Allah itu seperti pemain catur. Ini saya korbankan, ini saya selamatkan.
Itu sudah ketentuannya sendiri, bukan begitu sebenarnya. Allah ini menciptakan manusia sebagai gambarnya. Sebagai gambar Allah, kita dikaruniai kebebasan untuk mengambil keputusan dengan segala risikonya. Jadi kita bukan pion permainan Allah, tetapi gambar Allah yang diberi kebebasan. Bahwa Allah mengetahui lebih dulu atau foresee, iya. Tetapi bukan berarti bahwa Allah itu sudah sedemikian rupa menentukan yang ini diselamatkan, yang ini tidak. Jadi dengan demikian, dari pemikiran ini, pertanyaannya, apakah orang yang sudah menjadi Kristen bisa kehilangan keselamatannya? Sangat bisa. Sangat bisa menurut hemat saya. Sebab kita ini bukan ditentukan seperti pion permainan Allah, tetapi gambar Allah yang harus mengambil keputusan terhadapnya. Bahwa karya keselamatan Allah itu 100% dikerjakan oleh Allah, bukan atas andil kita, ya setuju. Tetapi keputusan untuk menerima dan setia terhadap karya penyelamatan Allah yang dianugerahkan kepada kita, itu kita diberi kebebasan. Oleh sebab itu orang Kristen nggak bisa sembrono. Nah, kesembronoan orang Kristen itu karena berpendapat, pokoknya sekali sudah dibaptis, wah itu sudah selamat apapun kehidupannya. Nggak demikian juga. Ini kemungkinan pendapat saya bertentangan dengan penganut predestinasi yang kaku. Predestinasi itu artinya Allah sudah menentukan segala apapun yang akan terjadi. Demikian, Bapak Ibu. Alfred gimana? Puas, Pak? Sekarang kita Terima kasih. ke Bu Melin ya. Bu Melin atau mau dibacain sendiri Bu Melin? Bu Melin Purba. Terima kasih Pak Sony, Pak Bambang, selamat malam. Mari Bu Melin, selamat malam. Iya, kan Pak Bambang tadi bilang bahwa memandang kitab Wahyu itu dari historis kritis gitu ya. Cuman bagi saya kan ada banyak simbol-simbol khususnya kayak di pasal 4 itu tentang makhluk-makhluk dan simbol itu sangat detail penggambarannya. Misalnya mukanya apa, kakinya berapa, bagaimana itu sangat detail. Kalau lihat dari simbol ini kita kan pembaca yang umum, pembaca yang awam waktu membaca ini terus terang kita jadi berubah cara pandangnya jadi cara pandang profetik gitu loh Pak. Bagaimana kira-kira Bapak menjelaskan dari mana munculnya simbol-simbol ini? Apakah imajinasi penulis saja atau gimana Pak? Ya, jadi nanti Bu, besok kita akan bicara simbol-simbol itu. Oh iya. Besok kita akan berbicara simbol-simbol itu. Yang jelas, Wahyu ini banyak sekali menggunakan simbol dan metafora-metafora. Dan metafora-metafora serta simbol-simbol itu dari mana? Paling tidak, itu ada 3 kelompok simbol. Artinya, kalau kita meneliti dengan seksama, dan itu memang membutuhkan waktu, membutuhkan keseriusan, dan keahlian tertentu. Wahyu itu memuat 3 kelompok simbol paling tidak. Kelompok yang pertama, simbol-simbol itu kemudian diberi penjelasan, entah implisit, entah eksplisit, atau hanya sekadar clue, hanya sekadar petunjuk. Ini maknanya ini. Ada kelompok simbol-simbol seperti itu. Misalnya, kaki Dian. Itu kan di awal Wahyu sudah diberi penjelasan. Yang dimaksud kaki Dian adalah jemaat-jemaat. Nah, itu simbol, tetapi kemudian diberi penjelasan. Nah, penjelasan bisa jelas seperti yang saya katakan tadi, bisa hanya merupakan petunjuk, dan bisa juga masih samar lagi penjelasannya. Seperti misalnya, bintang. Ada 7 bintang. Nah, 7 bintang ini apa lagi gitu. Ternyata 7 bintang itu sama dengan 7 malaikat. Nah, 7 malaikat itu tentu tidak diartikan secara harfiah bahwa itu malaikat. Melainkan yang dimaksud adalah pemimpin jemaat. Nah, ini simbol-simbol pertama yang diberi clue.
diberi petunjuk. Kelompok simbol-simbol yang kedua diambil dari Perjanjian Lama. Artinya, istilah-istilah itu sudah biasa digunakan dalam Perjanjian Lama. Nah, kemudian maknanya nanti baru direlevansikan dengan kondisi dan situasi. Seperti dikatakan tadi, Kristus adalah pemegang kunci Daud. Nah, kita harus meneliti apa sih yang dimaksud kunci Daud ini. Ternyata itu digunakan di dalam Perjanjian Lama. Awal mulanya adalah Daud mempercayai seorang hambanya sebagai penjaga rumah perbendaharaan raja. Kepadanya diberi wewenang untuk membuka atau menutup rumah perbendaharaan itu. Nah, orang yang demikian akhirnya dalam sejarah berikutnya disebut pemegang kunci Daud. Walaupun zaman raja yang lain, orang yang dipercaya itu disebut, oh itu pemegang kunci Daud gitu. Nah, sekarang dikenakan kepada Kristus. Oh, kalau begitu, rahasia kerajaan surga itu yang bisa menyingkapkan dan punya hak untuk menyingkapkan, ya hanya ahli warisnya. Ahli waris dalam pengertian yang paling berhak, yaitu Kristus sendiri. Nah, ini kelompok simbol-simbol yang sudah ada presidennya dalam Perjanjian Lama. Artinya, maknanya bisa kita lacak dari penggunaannya dalam Perjanjian Lama. Misalnya nasihat kepada salah satu jemaat dari 7 jemaat. Kalian sudah melakukan kehendakku ya, tetapi ada sebagian dari kalian mengikuti perempuan Isabel. Nah, ini kalau kita tidak tahu sejarah Isabel, kan nggak ngerti yang dimaksud ini. Apa sih perempuan Isabel? Tentu bukan seorang perempuan yang bernama Isabel di dalam abad pertama itu. Melainkan perempuan Isabel adalah seorang perempuan terkemuka dalam jemaat yang menganut ajaran Isabel dalam Perjanjian Lama, istrinya Raja Hizkia itu, yang membawa Israel untuk menyembah Baal. Jadi yang disebut perempuan Isabel adalah salah satu perempuan terkemuka di jemaat, salah satu jemaat dari ke-7 jemaat di Asia Kecil, yang mengajarkan ajaran seperti ajaran Isabel. Berarti membelokkan jemaat pada penyembahan berhala dan diikuti dengan bukan hanya makan persembahan kepada berhala, tetapi juga amoralitas seksual sebagai praktek penyembahan berhala. Nah, hal-hal seperti ini bisa dilacak dari Perjanjian Lama karena sudah ada presidennya. Yang sangat sulit adalah simbol-simbol yang diambil dari mungkin mitologi pada zamannya, mungkin ungkapan-ungkapan kultural pada zamannya, yang tidak ada presidennya dalam Perjanjian Lama, tidak ada petunjuknya. Ini yang paling sulit. Nah, terus bagaimana kita memahami? Mau tidak mau kita harus mempelajari sumber dari luar Alkitab. Ini simbol seperti ini dalam konteks kultural waktu itu apa ya maksudnya? Dalam mitologi Yunani Romawi pada saat itu apa ini maksudnya? Ambillah contoh. Misalnya batu putih yang di atasnya tertulis nama seseorang yang dianugerahinya. Cari di PL nggak ada itu. Tidak ada petunjuknya. Tetapi kalau kita pelajari konteks kesejarahannya, oh ternyata dalam pertandingan Olimpiade di kaki Gunung Olympus. Jadi Olimpiade itu kan sudah ada sejak saat itu. Hanya waktu itu untuk menyembah Dewa Zeus dan dilaksanakan di kaki Gunung Olympus, maka disebut Olimpiade. Orang yang juara dikaruniai semacam medali yang terbuat dari batu yang berwarna putih, dikalungkan. Jadi itu adalah medali kemenangan, penghargaan atas kemenangan. Nah, kalau sekarang orang yang setia sampai akhir akan diberi kalung dengan batu putih yang tertulis namanya di situ. Apa maksudnya?
yang setia sampai akhir itu akan memperoleh penghargaan setinggi-tingginya sebagai juara di kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu ibu siapa tadi? Ibu Melin. Melin, Pak. Ya, simbol-simbol itu diambil dari berbagai macam kemungkinan, termasuk juga kreativitas penulis ada, tapi tidak seluruhnya. Jadi yang diambil dari mitologi kuno ya ada, gambaran binatang bertanduk 7 dan seterusnya. Itu campuran antara kreativitas penulis dan juga mitologi kuno, bahwa dewa-dewa itu memiliki peliharaan yang berupa binatang-binatang yang aneh-aneh dan seterusnya. Nah, Yohanes Patmos ini mengambil simbol-simbol itu dengan makna tersendiri. Binatang yang aneh-aneh, ada yang menggambarkan kuasa jahat, kuasa iblis, dan lebih konkret sebenarnya sedang menyindir penguasa Romawi saat itu. Nah, oleh sebab itu, ketika memahami simbol-simbol di dalam kitab Wahyu, kita revisi prasangka kita. Prasangka kita kan itu semua nubuatan dengan gambaran-gambaran yang dari surga. Ternyata kalau ditempatkan dalam konteks historis kritisnya, itu semua adalah nasihat-nasihat, penguatan, penghiburan, peringatan dengan metafora-metafora. Metafora-metafora itu sendiri diambil dari berbagai sumber. Bisa perjanjian lama, bisa sumber kultural, atau bisa kreasi dari penulisnya. Demikian Ibu Melin. Terima kasih Pak Bambang. Bu Melin sudah puas, Bu. Terima kasih Pak Bambang, puas Pak Sony. Terima kasih juga Ibu Melin. Teman-teman, bahan-bahan Pak Bambang bisa di-download dari chat room ya. Linknya sudah ada, kalau teman-teman yang belum dapat tinggal download. Ini ada pertanyaan dari Pak Alfred, satu lagi Pak. Ya. Maaf, saya ingin tanya makna firman Yohanes 10:28-29 seakan menyatakan bahwa seorang yang telah mendapat hidup kekal, keselamatan, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut dari tanganku, dari tangan Bapa. Ya. Benar Pak Alfred, tetapi dengan catatan. Ini kalau kita tempatkan di dalam konteksnya. Yohanes ini sedang berbicara mengenai orang yang setia. Jadi orang yang setia sudah menerima keselamatan dan tetap setia, ya tentu sampai akhir pasti tidak akan ada seorang pun yang bisa merebut dari tangan Tuhan. Tapi dibutuhkan kesetiaan. Jadi kalau tidak setuju, kalau tidak setia, ya akan kehilangan. Yang dibicarakan konteksnya adalah orang yang menerima keselamatan dengan imannya dan setia terhadap Tuhan sampai akhir. Itu yang dimaksudkan. Udah puas Pak Alfred? Jelas ya. Saya Oke. Ini ada Pak Nelson. Pak Nelson mau langsung Pak Nelson? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, udah jam 25.09. Silakan. Pak Nelson, silakan Pak. Atau Pak Nelson mau bacakan langsung Pak? Atau mau saya bacakan Pak? Saya bacakan aja Pak ya. Ya. Ini di Wahyu 4 ayat 1 Pak Bambang. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat sungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu telah kudengar berkata padaku seperti biji sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan padamu apa yang harus terjadi sudah ini. Ini mungkin maksudnya apa gitu ya? Yohanes mengatakan suara yang itu dahulu kudengar. Iya. Suara yang dahulu kudengar itu ya firman Tuhan sendiri yang pernah didengar. Artinya yang sekarang menyampaikan firman itu Tuhan yang sama gitu. Bukan Tuhan yang lain. Terus kemudian secara metaforik digambarkan pintu surga terbuka. Yang dimaksudkan adalah rahasia Allah sendiri dibukakan kepadaku.
Jadi jangan diartikan bahwa surga itu suatu tempat yang ada pintunya gitu. Nah, kita kan sering membayangkan ini dalam pengertian yang harfiah, bahwa surga itu suatu tempat, kemudian ada pintunya gitu. Itu semua adalah gambaran antropomorfistis namanya, gambaran manusiawi. Karena sulit untuk membayangkan kondisi atau keberadaan Allah di dalam kemuliaan surgawinya itu. Kalau tidak dibayangkan dengan bayangan yang bersifat manusiawi. Tapi kalau dibalik, bayangan itu adalah bayangan manusiawi dan bukan realitas dari yang dibayangkan. Allah terbayangkan, atau memperoleh gambaran pemahaman tentangnya. Yang tak terbayangkan dibayangkan dalam bahasa manusiawi. Tapi kalau dibalik, bahasa manusiawi itu hanya untuk membayangkan yang tak terbayangkan. Oleh sebab itu, jangan selalu diberi arti harfiah begitu. Ringkasnya kira-kira begitu, Pak Siap, Sony. Pak Bambang. Saya rasa hari ini cukup ya. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih teman-teman.